Tur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan bahas tentang manajemen kinerja dan penilaian kinerja. Sebelumnya yang terhormat Bapak Beni selaku Tugas Indonesia. Kemudian pada bahasan kita kali ini kita akan membawakan 6 topik bahasan. Yang pertama yaitu tentang konsep kerja, yang kedua tentang manajemen kinerja, yang ketiga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, yang keempat tentang kinerja, dan yang keenam tentang kinerja dengan kinerja. Sebelumnya, perkenalkan saya Aryan Frizi dan rekan kelompok saya Nur Muhammad Ibrahim, kemudian Intan Senalda Francis Hidup. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya Fatur. Oke, terima kasih atas kesempatannya kepada Alvan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep kerja. Nah, konsep kerja atau konsep pekerjaan mengacu pada individu yang memahami dan mengartikan pekerjaan atau tugas mereka atau tugas yang mereka lakukan dengan lingkungan kerja. Nah, ada beberapa elemen penting yang terkait dengan konsep kerja, termasuk yang pertama itu ada nilai pekerjaan. Konsep kerja mencakup nilai-nilai yang individu tetapkan terhadap pekerjaan mereka itu sendiri. Ini bisa termasuk pentingnya pekerjaan dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional. Dan yang kedua itu ada motivasi. Motivasi. Terus motivasi ini merupakan konsep kerja untuk yang berhubungan dengan motivasi. Bagaimana individu merasa tentang merasa senang tentang pekerjaan mereka yang dapat mempengaruhi sejauh mana mereka termotivasi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga itu ada kepuasan kerja. Konsep kerja juga berhubungan dengan tingkat kepuasan kerja. Individu yang merasa bahwa pekerjaan mereka sesuai dengan nilai-nilai, minat dan kemampuan mereka cenderung merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka. Yang keempat, yang selanjutnya itu ada persepsi tentang karir. Nah, konsep kerja dapat mempengaruhi persepsi individu tentang karir mereka. Bagaimana individu dapat melihat pekerjaan yang saat ini mempengaruhi keputusan mereka tentang pengembangan karir, perubahan pekerjaan, atau peluang berkarir. Selanjutnya itu ada respon terhadap stres. Nah, konsep kerja juga mempengaruhi cara individu merespon stres di lingkungan kerja mereka itu sendiri. Orang-orang yang memiliki konsep kerja yang positif mungkin lebih mampu menghadapi tantangan dan stres dalam pekerjaan mereka. Dan yang kedua itu uh, eng- engagement, engagement, engagement. Nah, ini konsep kerja yang positif dapat menimbulkan keterlibatan individu terhadap pekerjaan mereka. Orang yang merasa terhubung dengan pekerjaan mereka cenderung lebih bersemangat dan berkomitmen dalam melakukan pekerjaan tersebut. Terus yang terakhir itu adalah persepsi terhadap organisasi. Nah, bagaimana individu melihat organisasi tempat mereka bekerja juga dapat dipengaruhi oleh konsep kerja. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja adalah pendekatan sistematis untuk merencanakan, mengatur, mengelola, dan meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Tujuan utama dari manajemen kinerja adalah mencapai hasil yang diinginkan dengan memastikan bahwa karyawan bekerja efektif dan berkontribusi secara maksimal terhadap tujuan perusahaan. Nah, ada beberapa kunci yang berada di dalam manajemen kinerja. Yang pertama itu ada penetapan tujuan. Nah, penetapan tujuan yang jelas dan spesifik untuk individu, tim, dan organisasi. Tujuan ini harus dapat diukur dan terkait dengan tujuan strategis perusahaan. Dan yang kedua itu ada perencanaan kinerja atau
performance planning. Nah, merencanakan tindakan proyek atau pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya itu ada evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini juga penting eh, dengan cara melakukan penilaian sistematis terhadap kinerja individu atau tim berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan. Yang ke yang selanjutnya itu ada umpan balik atau feedback. Nah, umpan balik atau feedback yang jelas terhadap karyawan tentang kinerja mereka. Selanjutnya itu ada pengembangan karyawan atau employee development. Nah, eh, identifikasi kebutuhan pengembangan individu dan memberikan pelatihan atau pembinaan yang sesuai untuk meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya itu ada pengakuan dan penghargaan atau recognition and rewards. Nah, mengakui dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang mencapai atau melampaui target kinerja itu juga harus penting dilakukan oleh perusahaan. Seperti bonus, penghargaan atau pengakuan non finansial. Selanjutnya itu ada manajemen kinerja buruk atau performance management. Itu mengatasi kinerja yang tidak memadai atau buruk dengan langkah-langkah seperti perencanaan perbaikan kinerja, pembinaan atau tindakan disiplin. Dan selanjutnya itu ada sistem dan proses manajemen kinerja. Nah, mengembangkan sistem dan proses yang mendukung manajemen kinerja yang efektif, termasuk pengakuan kinerja secara teratur dan perbaikan berkelanjutan. Yang selanjutnya itu ada komunikasi dan keterlibatan. Nah, mendorong komunikasi terbuka dan berkelanjutan antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya itu ada evaluasi dan perbaikan sistem. Nah, melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa itu efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan membahas tentang next. Next. Saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ini ada apa aja sih? Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi karyawan, yang kedua ada pelatihan dan pengembangan, yang ketiga ada kompensasi dan imbalan, yang keempat ada kepemimpinan, kelima ada budaya organisasi, keenam keseimbangan kerja hidup, ketujuh pengelolaan kinerja, delapan keterlibatan karyawan, sembilan kebijakan dan prosedur HR, dan yang terakhir ada tuntutan eksternal. Next. Dan saya akan menjelaskan tentang konsep penelitian kinerja. Penelitian kinerja dalam manajemen sumber daya manusia mencakup sejumlah konsep penting yang dapat menjadi fokus penelitian dan analisis. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam penelitian kerja dalam HRM. Yang pertama ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah tingkat kepuasan karyawan terhadap pekerjaan mereka, termasuk aspek-aspek seperti tugas yang mereka lakukan, lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan kompensasi yang mereka terima. Yang kedua ada keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan adalah tingkat komitmen, antusiasme, dan dedikasi karyawan terhadap pekerjaan mereka dan organisasi tempat mereka bekerja. Yang ketiga ada motivasi karyawan. Keterlibatan karyawan adalah tingkat komitmen. Motivasi karyawan. Motivasi adalah faktor-faktor yang mendorong karyawan untuk bekerja keras dan mencapai tujuan. Yang
4 ada keseimbangan kerja hidup. Yang pertama ada keseimbangan kerja hidup adalah sejauh mana karyawan dapat menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Yang kelima ada komitmen organisasi. Ialah tingkat loyalitas, identifikasi, dan dukungan karyawan terhadap organisasi mereka. Selanjutnya ada kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan melibatkan aspek fisik dan mental kesejahteraan mereka. Yang selanjutnya ada pengembangan karir. Pengembangan karir adalah upaya organisasi untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan karir mereka. Yang selanjutnya ada pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja melibatkan penilaian prestasi, umpan balik, dan pengembangan karyawan. Yang selanjutnya ada budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup norma, nilai, dan perilaku yang mendefinisikan budaya internal sebuah organisasi. Dan yang terakhir ada pengolahan konflik. Pengolahan konflik melibatkan penanganan dan resolusi konflik antar karyawan atau antar karyawan dan manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kesempatannya, Bintang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian prestasi kerja. Oke, next. Baik, terdapat 5 metode yang bisa kita lakukan atau digunakan oleh perusahaan untuk menilai prestasi kerja. Yang pertama itu ada metode survei. Nah, jadi survei itu adalah metode yang paling umum digunakan dalam penelitian prestasi kerja. Nah, metode ini tuh melibatkan pengumpulan data dari sejumlah responden melalui kuesioner atau wawancara. Nah, survei ini dapat membantu perusahaan dalam memahami persepsi individu terhadap pekerjaan mereka, ataupun tentang kepuasan mereka, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja mereka. Kemudian metode yang kedua ada wawancara. Seperti yang kita ketahui, wawancara itu metode yang lebih mendalam untuk mengumpulkan data karena para pekerja dan juga pewawancara itu face to face melakukan wawancara terkait dengan kinerja mereka. Nah, dalam konteks prestasi kerja, ini dapat berarti mewawancari karyawan untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang pengalaman mereka di tempat kerja, ataupun tentang tantangan yang mereka hadapi dan aspirasi karir. Yang ketiga ada metode observasi. Nah, jadi observasi ini melibatkan pemantauan langsung atau terjun langsung ke lapangan melihat perilaku dan kinerja karyawan atau individu di tempat kerja mereka. Nah, metode ini dapat memberikan pemahaman yang lebih objektif tentang bagaimana pekerjaan itu dilakukan dengan sebenar-benarnya. Nah, yang keempat ada metode analisis dokumen. Jadi, metode penilaian kinerja itu bisa juga melalui analisis dokumen. Nah, jadi kita bisa memeriksa rekam jejak yang tertulis kayak laporan kinerja, kemudian catatan evaluasi atau data-data lain yang relevan untuk prestasi kerja. Oke, next. Nah, metode yang kelima yaitu metode berbasis data. Jadi, dalam banyak kasus, beberapa kinerja karya itu dapat diukur secara objektif menggunakan data numerik. Seperti halnya tuh kayak hasil produksi, kemudian data hasil penjualan atau statistik lainnya yang relevan untuk pekerjaan tertentu. Jadi dari hasil data-data tersebut, kita juga bisa menilai bagaimana kinerja dari karyawan tersebut. Oke, next. Next. Nah, kemudian pembahasan terakhir yaitu tentang hubungan penilaian kinerja dengan kinerja. Nah, jadi untuk menilai hubungannya itu ada beberapa teori. Nah, yang pertama itu yaitu teori kontrol sosial. Dalam teori ini menyatakan bahwa penilaian kinerja dapat berfungsi sebagai kontrol internal yang mendorong individu untuk mematuhi norma-norma organisasi mereka dan mencapai tujuan kinerja yang telah ditetapkan. Nah, dengan mengevaluasi kinerja mereka, individu itu merasa terikat sampai standar yang ditetapkan. Oke, next. Nah, yang kedua ada teori motivasi. Nah, jadi penilaian kinerja yang baik itu dapat memberikan umpan balik positif kepada individu. Nah, hal ini
dapat meningkatkan motivasi pekerja tadi untuk bekerja lebih baik sehingga mereka tuh merasa lebih dihargai dan dapat mencapai tujuan kerja mereka. Kemudian yang ketiga ada teori ekspektasi. Nah, menurut teori ini, individu tuh percaya bahwa penilaian mereka dapat mempengaruhi penghargaan dan pengakuan lebih mungkin untuk berusaha lebih keras. Nah, ini menghubungkan penilaian kinerja dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri masing-masing, dan yang ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar. Oke, next. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami dari kelompok 6 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.